Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Al-ayah. Wa qala rasulihil karim, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wa qala al-muallif wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa furu'ihi wa li jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was salihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan muallif pengarang kitab ini Kiai Haji Ahmad Nasrullah bin Abdul Rahim, muallif kitab Rawai'ul Bayan fi tafsiri ayatil ahkam Syekh Ali As-Sabuni, muallif syarah majmu' Syekh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihim wa furahim wa usulihim wa ghafarahum wa rahimahumullahu ta'ala. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara rahimakumullah, langsung kemawon. Kalau enggak salah halaman 12, al-ahkamu al-muta'alliqatu bit-talaqi, piro-piro hukum yang berkaitan dengan talak. Talak kemarin sudah dibahas, apa saja yang berkaitan dengan talak. Al-hukmu al-awwal, hukum pertama, sharihul lafzi, lafat yang soreh, lafat yang jelas. Allazi yaqa'u, kang dimana nih alam pondok ya supi. Sharihul lafzi utawi lafat kang soreh, allazi yaqa'u kang tiba, bihi kelawan allazi opo atolaku tolak, min ghairi niyatin saking tanpa niat, iku salasun telu. Lafat soreh yang talak jatuh tanpa niat, nggak usah, tidak harus aku niat tolak atau apa, niat yang saya ucapkan itu berniat tolak atau tidak. Begitu lafaz itu diucapkan, guyon, marah dan sebagainya, jatuh tolak itu. Tak pegat awakmu, tak cerai awakmu, tak talak awakmu, soreh. Kalau ini menggunakan lafaz soreh berarti bilughah Arabiyah, tak talak awakmu walaupun guyon, maka talak itu jatuh. Apa itu lafaz sorehnya? At-tolaku talak, wal firaku lan firaq, wassirahu lan sirah. Kalau dimaknakan basarnya, at-tolaku tak pegat, wal firaku lan tak cerai, pisah itu kan cerai bahasanu. Wal firaku lan tak cerai, wassirahu lan tak culno. Sirah itu maknanya dilepas. Wa inda Abi Hanifah, dan menurut Abu Hanifah,
As-sharihu utawi kang soreh, huwa ya soreh iku bilafzit tolaki kelawan lafat tolak fakot. Yang dianggap soreh adalah lafat tolak, hanya lafat tolak. Yang lain-lain ada nanti namanya zihar, ada yang namanya, kalau di Indonesia bahasa-bahasa yang kira-kira bermakna cerai itu harus butuh niat. Wis hampean mulya ae kalau bahasa itu mulya kono, kalau bahasa itu dilafat di sekitarnya maksudnya adalah cerai dan diniati cerai, maka jatuhlah talak. Tapi nek gak diniati cerai maka tidak jadi talak. Saya nggak tahu bahasa setempat yang kira-kira bermakna yang sama. Kalau cerai pegat itu kan kurang lebih terjemahnya dari kalimat talak, firaq dan sebagainya. Al-hukmu ats-tsani. Ini kadang-kadang banyak yang terjadi, orang nganggep wis tak ulino ae awakmu nang wong tuamu. Itu ada yang sudah menganggap cerai, belum. Tergantung niat. Kalau sudah itu ngulino di lingkungan itu bermakna cerai enggak, tapi kalau ngulino itu dalam bentuk proses nusus dan sebagainya, agar sing wedok iku mikir dan sebagainya, beda, maka tidak jatuh talak. Al hukmu ats-tsani utawi hukum kang nomor pindho. Al hurru utawi wong kang merdeka alias bukan budak. Iza tollaqo iku iza tollaqo tatkala ninalak sapa hur zaujatahu ing bojone hur tolkotan kelawan sak talakan, au tolkotaini utawa rong talakan, ba'da dukhuli sa'use berhubungan suami istri biha kelawan zaujatahu, falahu mongko iku wenang kedue hur apa murajaatuhu merujuk murajaatahu ngerujuke hur min ghairi ridhoha saking tanpa ridhone zaujatahu, madamat selama ono sapa zaujatuhu iku fil iddati ing dalem iddah. Orang yang merdeka yang bukan budak jika menceraikan istrinya talak 1 sampai talak 2 setelah pernah melakukan hubungan suami istri, maka dia boleh rujuk walaupun istrinya nggak mau. Tak rujuk dek, mau gak gelem, tidak berlaku gak gelem sing wedok. Wis kadung ditalak, mari ngono kok jeeman tak rujuk dik, gak gelem aku masaku wis anu, itu nggak bisa. Tetap jadi masih dikendali laki-laki. Dia boleh merujuknya selama di dalam iddah. Ini pernah Kiai Nasrullah itu menceritakan ini setelah di sidang sesuai dengan buku akad nikah yang ditandatangani Syekh Ta'liq. Jika istri saya datang ke jika saya tidak memberikan nafkah zahir batin selama 4 bulan kurang lebih istrinya, maka dan istri saya datang ke pengadilan dengan membayar uang 1.000 rupiah, maka jatuhlah talak saya. Itu berarti Syekh Ta'liq talak 1. Setelah itu jatuh, sebenarnya laki-laki itu boleh langsung merujuk lagi, boleh. Nah, ceritanya yang habis minta cerai itu kan berarti yang perempuan langsung datang ke Kiai Nasrullah,
Pak Hakim, waktu itu beliau jadi hakim pengadilan agama. Pak Hakim, bagaimana bisa enggak agar suami saya enggak cerai lagi, enggak merujuk lagi? Yai Nasrullah menjawab, iku bojomu mergo goblok ae. Kalau suamimu itu ngerti hukum, ya langsung aja dirujuk, sudah. Kebetulan ya itulah banyak orang yang nggak ngerti. Nah cuma masalahnya pengetahuan orang nek bojone sing lanang iku ngerti hukum, yo insya Allah bojone gak sampai pingin minta dicerai. Biasanya yo karena ketidaktahuan dalam berhubungan dalam rumah tangga, minimnya komunikasi. Fa iza lam yuraji'uha, mongko tatkalane orang ngerujuk sapa hur ha ing zaujatahu hatta ing qadot, sehingga entek apa iddatuha iddae zaujatahu au talaqa utawa nalak sapa hur ha ing zaujatahu qabla dukhuli sadurunge berhubungan pihak lawan zaujatuhu au khala'a utawa nerima khulu' sapa rajul ha ing zaujatahu fala tahillu, mongko ora halal lahu maring rajul illa binikahin, kejaba kelawan nikah jadidin kang anyar, bi izniha kelawan izine zaujatahu wa izni waliha lan izine waline zaujatahu. Jika sampai idahnya habis dan sang laki-laki suami belum ngerujuk, maka dia tidak boleh ngerujuk, artinya hak rujuknya habis. Maka jika ingin kembali ke jalan satu-satunya adalah nikah baru, dan nikah ini dengan syarat sing wedok gelem wong tuane ya gelem. Sudah hilang, jadi sama dengan orang baru. Kalau suami istrinya tadi gak mau nikah, ya nggak jadi. Atau walinya mungkin istrinya seneng tapi bapaknya gak seneng, ya nggak jadi. Walaupun kalau nggak salah ada sebuah hadis pernah terjadi seperti itu. Sang istri ini sudah terjadi cerai. Setelah lewat masa iddahnya, lah kok muncul rasa cinta itu lagi, pingin nikah lagi. Walinya nggak setuju. Saya lupa hadisnya, tapi itu dimarahin sama Rasulullah. Kamu sebagai wali jangan menghalangi kedua orang yang sedang ingin menjalin hubungan lagi walaupun sempat pernah cerai. Saya lupa apakah sampai ada ancaman neraka atau tidak, tapi nggak boleh juga kalau memang pingin menjalin hubungan, terutama orang yang sudah pernah nikah, pingin menjalin hubungan lagi dengan mantan suaminya, sang wali selama melihat itu hal yang baik, disunnahkan untuk tetap memberikan izin. Al-hukmu asalisu, hukum kang ketiga, al-abdu utawi hamba iku yamliku miliki sapa abad ala zaujatihi ing atase bojone abad, al amata rupane amat tatliqataini ing rong talakan. Sedangkan seorang hamba budak itu hanya mempunyai batas 2 talakan. Kalau orang merdeka 3 talakan, orang budak hanya punya batas 2. Ini digarisbawahi sama Kiai Nasrullah, nek bojone iku budak juga. Lah nek bojone iku wong merdeka, misalnya ada budak
nikahi orang putri bangsawan, batasnya berapa? Sebagian besar ulama yang dijadikan pedoman bukan istrinya, tetapi suaminya. Batasannya budak tadi tetap 2 kali talakan. Hukmul khul'i, hukumnya khulu', wa fihi lan iku ing dalam hukmul khulu' masailun utawi pira-pira masalah. Sekarang bahas masalah khulu'. Al-mas'alatul ula, khulu' itu kemarin jika wanita ingin pisah sama suaminya lalu ingin mengganti, Pak, sampean Mas sampean cereno aku pokok mahar sing dhisik sampean lukno aku tak balekno, atau Mas sampean ceraikan aku wis mobil iku lho sampean gowo. Jadi menukar harta baik mahar atau harta yang lain untuk agar suaminya menceraikan. Dalam Islam itu disebut khulu', dan jika disetujui maka tidak ada hukum rujuk. Jadi harus menikah, setelah lewat iddahnya harus menikah baru. Qala Az-Zuhri, dawuh sapa Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri ini kalau enggak salah gurunya Imam Maliki, wan Nakhai lan Imam Nakhai, wa Dawud lan Imam Dawud, bisa jadi Dawud Az-Zahiri. Kalau bahas masalah fikih nyebut Dawud itu biasanya Dawud Az-Zahiri, tapi membahas hadis biasanya Imam Abu Dawud. La yubahu, ora wenang opo al khul'u khulu' illa indal ghadabi, kejaba nalikane muring-muring marah, wal khaufi lan wedi, min alla yuqima, saking yento ora iso ngedekaken sapa suami istri hududallahi ing pira-pira batasane Gusti Allah. Khulu itu menurut 3 orang ini, Imam Zuhri, Imam Nakhai dan Imam Dawud, khulu itu hanya boleh ketika marah dan takut tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah. Misalnya kemarin saya lupa kasusnya, Pak, ada salah seorang sahabat yang seorang sahabat wanita bilang sama Rasulullah Kanjeng Nabi, saya ini jika tak terus-terus no ambek bojoku, aku khawatir gak iso menegakkan batas-batas hukumnya Gusti Allah. Bisa jadi ngapunten, sing wedok iku wis duwe sepia cinta iki, nek diterusno aku iki suwe-suwe kuatir malah jadi melanggar batas-batas Allah, ambek bojone wis gak seneng maneh. Wis kadung cinta itu kan tidak ada, cinta itu sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Jenenge wis kadung ambek bojone, mungkin karena wis dadi suami istri, sing lanang gak iso ngerawat kasih sayangnya, sehingga sing wedok iku berpaling dalam urusan hati, maka sing wedok sampai Kanjeng Nabi, cuma saya lupa kasusnya sahabat ini, saya jika tak terus-terus nonika ambek bojoku iki, aku khawatir gak iso menegakkan hukum-hukum Allah. Bolehkah saya menghulu, menceraikan, menukar mas kawinnya, minta cerai sama suami saya? Boleh, waktu itu ditukar dengan mas kawinnya. Itu yang terjadi. Selain itu,
tidak boleh wanita itu njaluk talak mergo sesuatu yang masih bisa dikomunikasikan. Titik-titik njaluk talak itu bahaya. Apa maneh kemarin saya garis bawahi, sing obong-obong iku wong tuane, sing obong-obong dulure. Nanti ada hadisnya. Bagaimana ancamane Rasulullah, ancamane Islam ketika orang wanita minta talak tanpa alasan. Nah, untuk khuluk ini karena bukan marah dan takut tidak menegakkan batas-batas Allah, fa in waqa'a mongko lamun jatuh apa al khulu'u khulu' fi ghairi hadhil halati ing dalem liyane iki keadaan, fahuwa mongko khulu' iku fasidun, rusak. Tidak, rusak itu berarti batal. Misalnya ya karena pingin bebas, sing istri ini pingin cerai sama suaminya. Kenapa? Ya aku biar bisa bebas menentukan pilihanku, atau biar aku bisa kerja, aku bisa fokus dalam pekerjaanku. Maka kalau menurut tiga imam ini hukumnya batal, fasid, rusak. Wa hujjatu hadzal qauli utawi alasane hujjai pendapat ini iku annal ayata, saat temene ayat iku shorihatun, jelas, fi annahu ing dalam setune kelakuan iku la juzu ora wenang lizauji maring wong lanang ayak khuda ing yen to ngalap sapa rajul minal mar'ati saking bujune, saking wong wadon saean sing ing suwiji-wiji inda tolaqiha nalikane nalak zaujah. Summastasna mongko nuli mengecualikan sapa Allah Gusti Allah taala halatan ing dalem keadaan maksusotan kang khusus. Jadi menurut pendapat ini ayatnya jelas, orang laki-laki jika sudah mentalak istrinya maka tidak boleh ngambil haknya wanita ketika terjadi cerai. Apa itu haknya wanita? Yang paling jelas adalah mahar. Makanya di Arab itu minta mahar yang besar. Kenapa? Nek mahari gede gak wong lanang gak semena-mena mentalak istrinya. Nek mahari omah, wong lanang ku duweni omah dan mobil. Nek kepingin nalak bojone, yang jadi mahar itu mobil dan rumah, ketika dia mentalak istrinya maka dia boleh keluar hanya tinggal sempakan toh. Ini orang Arab mengapa memberikan mahar yang besar? Salah satu alasannya ben wong lanang gak gampang nalak istrinya. Nah, laki-laki tidak boleh mengambil hak istrinya mahar itu kecuali dengan kasus-kasus tertentu. Apa kasus-kasus tertentu? Faqala mongko dawuh sapa Gusti Allah taala illa ayyakhafa alla yuqima hududallahi, illa ayyakhafa kejaba yen to wedi sapa zaujata ini, dua suami istri, alla yuqima ing yen to ora iso jumenengaken sapa zaujata ini hududallahi ing pira-pira batese Gusti Allah. Ini yang menjadi argumennya tiga orang ulama ini. Wa zahaba lan berpendapat sapa jumhurul ulama pira-pira jumhur ulama, sebagian besar ulama, ila annahu maring sak temene kelakuan iku ya juzu wenang opo al khulu min ghairi nusuzin, saking tanpa nusus. Nusus itu terjemahnya purik ya, nusus.
wala ghadabin lan ora muring-muring, ghairu annahu ang sak temene kelakuan iku yakrahu makruh lima maring barang fi ing dalem ma apa min qat'il waslati saking medhot sambungan bila sababin tanpa sebab. Menurut sebagian besar ulama boleh saja khulu tanpa ada proses pore muring-muring atau apapun itu boleh, cuma makruh memutus sesuatu sambungan yang diikat di hadapan banyak orang, di hadapan Allah dan Rasulnya tanpa ada alasan yang benar, alasan yang kuat. Ya mungkin para selebriti itu kadang-kadang ya jika cerainya itu hanya sekedar emosi sesaat dan sebagainya, sebenarnya kalau menurut ini pernikahan itu kan sakral, nggak boleh sembarangan cerai. Kalau hanya sekedar cari sensasi, cerai kenapa? Cari sensasi. Ini sangat membahayakan sekali. An Sauban, diriwayataken saking Sauban, anna Rasulullah, ing satemene Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, ayyumam ra'atin, ini hadisnya penting, ayyumam ra'atin endi-endine wong wadon iku sa'alat kang jaluk, bukan iku kan atau utawi endi-endine wong wadon iku sa'alat jaluk sapa imro'ah zaujaha ing bojone imro'ah, jaluk apa at-talaqa ing tolak min ghairi ba'sin saking tanpa ono masalah. Ba'sin itu ya masalah, faharamun mongko haram alaiha ing atase imro'ah apa raihatul jannati ambune swarga. Ambune swarga mawon haram. Wong wedok nek njaluk pegat bojone tanpa alasan yang kuat, maka haram baginya bau surga. Misale contoh termasuk nikah siri itu bahaya sekali. Yang sempat ada kasus si A nikah siri sama si B. Kebetulan si A ini ya standar lah, mungkin kerjanya itu maklaran yo, tapi cukup bisa mencukupi istrinya, tapi tidak mewah, standar. Karena dia statusnya nikah siri, orang gak ngerti nek iki bojone wong liya wis nikah. Nah, tiba-tiba ono sing naksir. Orang yang nikah siri ini ditaksir orang yang lebih mapan secara keluarga, pekerjaan, penghasilan dan sebagainya. Secara finansial si Z ini lebih mumpuni dibandingkan si A. Terus jika si A ini minta cerai, si B minta cerai terhadap suaminya hanya karena, mohon maaf, sing naksir luwih mapan secara finansial, kuatir saya masuk hadis ini jaluk cerai bojone mergo tanpa alasan. Itu kan tidak ada alasan yang membuat dia untuk minta cerai, kecuali suaminya KDRT, itu boleh. Suaminya menelantarkan istrinya, enggak memberikan nafkah karena mergo nikah siri selama 4 bulan gak dinafkahi, zahir batin mergo wedi ambek bojone, wis nikah siri durung diapa-apakno, bojone wis mulai curiga. Nah, biasanya menyingitkan sesuatu yang busuk itu kan akhir konangan. Bojone curiga,
sing lanang ditutno ae. Pingin aku lagi kerja keluar kota, melok 4 bulan gak bisa nyambangi bojo yang nikah siri ini. Setelah 4 bulan maka bisa, kalau ngikuti pelajaran yang pertama bisa, karena sudah tidak memberikan nafkah, dianggap sebagai bagian daripada ilak menurut mazhab Abu Hanifah. Boleh, tapi ini harmonis saja. Habis nikah bojone gak ngerti bojo pertama, walaupun nanti di bab yang lain, di bab fiqhul Islam mu'adilah tuh gak boleh lo nikah siri itu. Nek wis nikah siri sampean kudu gentle, ngakoni nang bojo pertama aku nikah siri, aku nikah maneh. Makanya ada dalam KUA itu mensyaratkan izin istri pertama. Ya, kalau nggak salah di KUA itu mensyaratkan persetujuan istri pertama. Kenapa? Itu sesuai dengan fikih Islam mu'adilah tuh. Bukan ngarang-ngarang. Kiai para ulama menetapkan hukum yang ada di KUA itu persetujuan istri pertama. Kenapa? Hukum nikah siri menurut jumhur ulama yang ditulis dalam kitab Fiqhul Islam Mu'adilah tuh ikus antara syarat sahnya nikah. Jadi gak oleh wong mari nikah tonggo kanan kiri gak ngerti, opo maneh bojo pertama gak ngerti. Itu gak boleh. Maka hati-hati. Biasa sing tergoda untuk nikah siri-siri kula ya sepurane ya ustad-ustad toh biasa. Iya, kurang lebih itulah yang biasa tergoda untuk itu kan biasa nikah ustad ya Pak Haji ya kurang lebih gitulah. Ya. Ya itu biasanya, tapi tidak semuanya. Itu termasuk jaluk pegat tanpa alasan, termasuk orang tua, bojomu lho penghasilane sakmono, mosok gak kepingin. Nah, adikmu iku iso tuku mobil, iso tuku omah, nok perumahan, lho awakmu iku lho ya cek gawe omah yang melok wong omah warisan, sepeda motor ya welek, ya pegat po. Itu kalau ngikuti ini faharamun alaiha raihatul jannah, hati-hati. Akhrajahu ngeriwayataken, mengeluarkan hu ing hadis sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud. Nah, tadi berarti ada Abu Dawud wa Tirmizi lan Imam Tirmizi. An Ibnu Umar gak nyambung tapi akhrajahu Abu Dawud at-Tirmizi An Ibnu Umar, diriwayataken saking Abdullah bin Umar, anin Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, abghadul halali, utawi perkara kang paling dibenci, perkara halal kang paling dibenci ilallahi maring Gusti Allah iku at-talaku, tolak. Akhraja ngetokaken ing hadis sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud. Halal tapi dibenci, artinya kalau seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya ojo sampai melaksanakan talak. Nek kenapa? Lu perkara sing dilakukan iku dibenci Gusti Allah, gak wedi ya nek sampean iku melok dibenci Gusti Allah. Wong kita itu ngamal ngibadah itu tujuane golek ridhone Gusti Allah. Golek terlalu tinggi kalau mencapai bukan terlalu tinggi, tapi kalau kelas-kelasan itu golek ridhone Gusti Allah itu sudah
hebat. Idealnya itu mahabbataka wa ma'rifatak, dicintai Gusti Allah, mencintai dan dicintai Gusti Allah, mengerti dan dingerteni Gusti Allah. Itu cita-cita capaian yang tinggi. Lah nek kelas standar iku lak dhuwur, wis ta minimal diridhoi Gusti Allah. Masih lah salah satu ridhone Gusti Allah iku ojo sampai Gusti Allah bendu murka muring-muring terhadap sebuah hal yang kita lakukan. Salah satu yang dibenci Allah adalah talak. Biasanya uang nek benci, uang ini bukan, apalagi kita tidak menyamakan Allah dengan uang nek wis benci ambek satu titik liyane melok dibenci. Misale wis gak seneng ambek ambune duren, walaupun itu banyak orang kok aneh gak seneng ambune duren, tapi ada orang yang gak suka baune duren, sing dodol lho melok dibenci. Tonggone tuku duren melok dibenci, hanya sekedar itu. Biasanya yang terlibat, yang ada di sekitarnya ikut dibenci. Apa mana yang bahas masalah pilpres, wis kadung nggak seneng ambek si A, sak partai-partai ini gak tak coblos, itu bisa saja terjadi. Partai pendukung si A, partai iki rek dukung iki, wis mene pilek pilpres gak tak coblos, itu bisa saja terjadi. Itu manusia. Lah Gusti Allah bisa saja kurang lebih ini perkara ini tolak, dibenci ambek Gusti Allah, walaupun boleh. Nah, orang yang terlibat, yang melaksanakan ini, kuatire ya termasuk dibenci Gusti Allah, padahal kita ini berharap ridhone Gusti Allah. Sampai al-masalah susahnya. Wa dalilul jumhur, utawi dalile jumhur ala jawazil khul'i, ing atase wenange khulu' min ghairi nusuzin, saking tanpa nusus. Iku qauluhu ta'ala, dawe Gusti Allah Ta'ala, fa tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Fa intibna mongko lamun apik sapa wong wadon lakum maring sira kabeh an syai'in saking suwiji-wiji, minhu saking syai' apane nafsan atine, fakulu mongko mangano sapa sira hu ing syai' hani'an kelawan kepenak mari antur kepenak. Ini ayat tentang kondisi bukan cerai. Di surat An-Nisa ayat tentang kondisi tidak cerai. Misale wong lanang wis memberikan mahar emas 2 kilo, sisan cekan mahar emas 2 kilo disimpen ambek bojone. Tibake usahane sedang tidak baik-baik saja. Itu jika sing wedok ikhlas, mas-masan sing sampean lukno aku iki ae didol, digawe mangan, digawe modal, itu boleh. Fa intibna fakuluhu hani'an, yo mangan sing enak. Inna syarahnya fa idza jaza mongko tetkalane wenang laha maring imro'ah, laha maring wong wadon wenang apa antahaba ing yen to menghibahkan sapa wong wadon min ghairi ayyahsula, saking yen to saking tanpa yen to menghasilaken laha maring imro'ah apa sayun suwiji-wiji. Fa iza baddalat mongko tatkalane
jaluk ganti gantekaken sapa imro'ah karena mongko ana apa zalika mengkono badalat fil khul'i ing dalam khulu' alladzi tasiru kang dadi bisa babi kelawan sebabe allazi iku malikatu amrin memiliki perkara malikatu amri nafsiha memiliki perkara dirine imro'ah iku aula luwe utama. Wong wedok memberikan tadi dalam kasus normal, jika dia memberikan sesuatu kepada suaminya tanpa minta imbalan apapun, itu saja boleh. Maka jika dia menyerahkan sesuatu dengan minta imbalan kebebasan dirinya, maka itu lebih mungkin, lebih masuk akal. Ngelui barang yang punya haknya, warisane wong tuane sing wedok didol gawe nyuplai dalam untuk menyelamatkan bisnis suaminya, itu saja boleh. Apalagi misalnya wis mas warisan iki tak dol tak lun sampean tapi sampean pegat aku, maka itu secara hukum, secara garis besar ya jelas lebih boleh. Bahasa ngoten iku aula lu utama. Wa ujibah lan den jawab menurut jumhur ulama anil istisna saking pengecualian al-mazkur kang dan sebut fi hazil ayat ing dalam iki ayat iku ala anna ing satemene kawan iku mahmulun den tanggung alal istisna ing atase pengecualian al mangqati kang terputus. Pengecualian di atas alla illa ayyakhafa ayyu alla yuqima hududallah itu pengecualian terputus. Pada dasarnya itu tidak membuat batal. Logikanya gini, wong wedok meminta khulu suaminya itu menurut jumhurul ulama itu boleh, sah. Ini yang kemarin dikondisikan, misalnya ada orang terjadi 3 perceraian, sudah talak 3. Mari ngono kok kepingin maneh bojo yang sudah mencerai 3 ambek istrinya kok masih cinta, entah mergo anak-anak lho ya wis mari pegatan anak-anakku piye, pingin balik lagi, ini berarti kan tolak bain, balik langsung tidak boleh, tidak sah. Bagaimana caranya? Butuh suami lain yang harus menikahi sang perempuan. Tapi jika yang mengkondisikan suaminya, maka itu enggak boleh. Ada hadisnya, itu Allah melaknat sing suami ini cek gampang ya, tat bojoku sampean kawin engko mari ngono sampean pegat maneh, itu tidak boleh. Oh ya wis, itu tidak boleh. Secara hukum boleh, tetapi dilaknat ambek Gusti Allah. Yang boleh adalah sing wedok sing milih. Ini mbak, sampean oleh balik maneh nang bojo sampean, tapi sampean kudu nikah ambek wong liya. Nah iki sing milih sing wedok, sehingga harga diri laki-laki itu dipertaruhkan untuk sampai talak 3 itu harga diri laki-laki itu dipertaruhkan sing milih sing wedok, dan harus sampai terjadi hubungan suami istri, nikah beneran. Kok ternyata ambek bojo yang kedua ini pilihannya asale kepingin dadi agar halal ambek nikah ambek bojo pertama, ternyata bojo yang kedua
lebih pengertian. Masih penghasilannya gak sepiro tapi lebih pengertian, ambek anak yo api, gak kepingin pegatan, ya udah, gak ada syarat, tetap sama suami. Asalnya jadi seling-seling nggak bisa. Jare nih sampeyan pengenan nggak bisa. Jare ini diisik mek gawe syarat cek isok tadi nikah maneh. Lah aku seneng enak. Itu nggak bisa. Maka kendali ada di tangan istrinya. Jika ternyata wancane jik seneng ambek anu, bisa menggunakan metode khulu. Mas, sampean tak aku sampai ceraikan aku, tak ijoli mobil. Khulu balik lagi ke istri pertama baru. Suami pertama boleh. Itu jika terjadi kondisi seperti itu. Yang pernah terjadi zamannya sahabat, sudah cerai 3 kali, nikah ambek ini juga nikah lagi sama orang lain. Suami keduanya ini tidak seperkasa suami pertama. Kalau koyok sarung lemes, suami kedua sarung lemes, minta cerai boleh. Istri jika mendapatkan suaminya tidak perkasa dalam hubungan ranjang, itu boleh meminta cerai. Minta cerai mergo gak puas dengan suaminya dalam urusan itu boleh, dan tidak masuk tadi. Karena ini penting. Hubungan nikah itu apa sih? Iya, keharmonisan suami istri. Suami bagaimana jika ternyata kondisi. Nah, biasanya yang bisa tahu ini perkasa dan tidak kan sudah pernah ngerasa sing lawas. Lah kalau suami istri baru nikah belum pernah merasakan yang lain, ya nggak akan ada masalah. Tinggal dua-duanya akhirnya sama-sama memperbaiki diri. Sing lanang yo ngombe jamu dan sebagainya. Bon. Sampun, jam 8 ya. Jika ada pertanyaan monggo, lumayan siap. Jika ada seorang suami dan mengucapkan talak selama 3 kali, apakah itu termasuk talak termasuk besar? Apakah ayat besar atau fatal? Oke. Ulama berbeda pendapat. Kalau mazhab Syafi'i, nanti insya Allah ada bahasanya. Mazhab Syafi'i itu jatuh langsung talak 3. Langsung aku tak talak awakmu, talak 3, talak 3, jatuh menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab yang lain itu enggak, tetap jatuh 1. Kalau enggak salah, ini asbabul wurudnya, dulu zaman Nabi masih ngomong tak talak ping 1000, jatuhnya talak 1. Nah, sampai zaman eranya Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar menjabat jadi khalifah Amirul Mukminin, itu jadi permainan orang. Digawe jadi talak itu jadi apa huzuan tadi, jadi guyonan, sehingga Sayyidina Umar memberikan keputusan talak yang diucapkan sekali tapi dengan menggunakan kalimat talak 3, maka jatuhlah talak 3. Itu kalau nggak salah dimulai sejak zamannya Sayyidina Umar, dihitung 3. Itu Nah, itu nanti ada, kalau nggak salah itu tergantung niatnya. Tak cerai kan, tak cerai itu bisa jadi 1. Tak cerainya ini hanya sekedar
penguatan, takkid. Jadi cuma kalimatnya satu, cuma diulang-ulang, tidak langsung jatuh 3, lebih ke pentakkitan. Kalaupun terjadi, misalnya tak talak awakmu, berarti kan jatuh talak 1, ditalak lagi, nggak bisa, dia bukan istrinya. Secara logika, tak cerai kamu, jatuh kan? Tak cerai lagi, nggak jatuh. Dia bukan istrinya, sudah jatuh. Sama dengan orang gini. Aku nanti arek wedok iku tak taksir ya, misalnya belum punya suami istri. Ketika aku nikah sama arek wedok iku, nek arek wedok iku mari ngono ketemu mana pacar yang terus nangis, maka jatuhlah talakku. Jatuh nggak ketika nanti ternyata arek wedok itu ketemu mantani nangis, jatuh nggak talaknya? Enggak, belum jadi istrinya. Takliknya itu kan bukan jadi istrinya. Ini contoh lagi. Ustadz saya di Syria pernah bercerita. Suatu saat ada orang bertanya sama beliau, saya berantem sama istri saya. Ceritanya gara-gara kulkas. Pingin sing istrine iku kepingin kulkas 2 pintu, sing lanang duwe 1 pintu. Gara-gara iku pingin cerai. Jatuhlah talak 1. Kira-kira jatuh nggak talaknya? Sik. Dulu pernah terjadi nggak seperti ini? Dulu pernah, saya pernah sama istri saya pernah mengucapkan talak ketika saya marah. Setelah itu saya nanya sama Ustadz sak nemune. Ketika itu kata Ustadz, enggak jatuh talakmu, sehingga ya kami berhubungan suami istri seperti biasa, enggak jatuh talaknya kata Ustadz itu. Sekarang jatuh enggak talak saya yang terakhir ini? Ya enggak jatuh. Kenapa? Yang selama ini kamu berdua ini bukan suami istri. Paham? Yang pertama itu sudah jatuh talak, cuma cari fatwanya sembarangan. Karena fatwanya sembarangan, akhirnya dia menganggap talak ketika marah itu dianggap tidak jatuh. Karena tidak jatuh, maka dikembali lagi lah bro, ya seperti pernikahan biasa. Ketika terjadi talak lagi, ya yang kedua nggak jatuh. Kenapa? Ini bukan istrinya. Maka sama kurang lebih, tak talak kamu sampai ribuan kali itu hanya pentakkitan atau mentalak orang yang bukan istrinya. Kecuali jika gini, tak talak kamu, balik rujuk ini kan guyon, itu jadi rujuk talak 1. Habis itu tak talak lagi, balik rujuk lagi, jadi talak 2. Walaupun guyon, tidak boleh jadi mainan talak rujuk itu. Kurang lebih ngoten. Insya Allah nanti akan kita perdalam di bab selanjutnya. Monggo yang lain. Cerai kan dulu kan komunikasi kan banyak kan di kampung-kampung, walaupun sekarang kan kita banyak juga ya. Terus terjadi perceraian. Terus itu namanya cinta kan bersemi lagi, akhirnya kan kembali lagi. Kan ada persyaratannya tadi, yang istri harus pernah dinikah orang ya. Sebatas nggak bolehnya channelnya itu lagi walaupun nggak dinikah orang lain. Sebatas mana nggak bolehnya itu bagaimana? Setelah talak bain, nggak harus dinikahi orang lain lagi. Ini setelah talak bain, ditalak 3 kali sama ini. Tapi kalau zaman dulu itu kan nggak cerai terus nikah lagi sama orang lain, balik lagi, nggak ada masalah. Nggak nikah orang lain, nikah balik lagi, rujuk lagi.
rujuk lagi selama dia belum mentalaknya 3 kali, maka boleh rujuk lagi. Tapi setelah lewat masa iddahnya, misalnya contoh si A kawin sama si B, begitu habis itu cerai, ini tidak apa-apa, nggak ada masalah sampai habis masa iddahnya. Kok seneng mana setelah setahun? Ya tinggal nikah ulang, nikah seperti akad pertama. Qabil tu nikah angkah tu kau dengan izin wali dan izin sing wedok gelem, bapak ini kan gelem nikahno, ya wis tak nikahno maneh nak. Jenenge wis seneng. Angkah tu wa zawaju tu boleh, tidak harus dinikahi orang lain. Kecuali tadi cerai, rujuk, atau sudah nikah lagi. Cerai ini setahun nikah lagi. Mari ngono emosi lagi, mbuh gara-gara sewur, cerai lagi. Seneng lagi, nikah lagi. Mari ngono cerai lagi, mbuh gara-gara opo. Ini harus ganti orang, harus dinikahi orang lain. Setelah 3 kali baru talak bain, baru harus dinikahi orang lain. Apa berlaku untuk perempuannya atau lakinya juga? Perempuannya. Lakinya kan mas? Wah, laki-laki bebas. Laki-laki bebas. Yang nggak boleh ini kembali ke A dan B kembali lagi. Si A perempuannya ini harus menikah sama orang lain. Ini kan mohon maaf bahasanya hubungan emosi. Laki-laki itu kan egonya tinggi. Wong wedok ini wong wedok yang terjadi jika suaminya setelah pisah dengan dia nikah lagi sama orang lain, kalau memang suka, dia itu menerima dengan nggak ada masalah. Paling kondang seneng mana, paling hanya sekedar itu. Tetapi kalau laki-laki bedanya, ketika istrinya atau mantan istrinya menikah dengan orang lain, balik mana, itu hubungannya tidak sesederhana itu. Hubungannya kok kan bukan hanya hubungan cinta toh, sudah hubungan urusan ranjang dan sebagainya, egoisnya laki-laki dan sebagainya. Ini dipertaruhkan kenapa harus dinikahi orang lain. Beda ego laki-laki dibandingkan ego perempuan, beda yang dipertaruhkan ini. Jadi ini membatasi laki-laki cek gak sembrono, ojo macem-macem kawin cerai. Sehingga cek wong wedok setelah 3 kali cek isok ngerasakno sing liyane. Begitu oh iya ternyata suami saya yang pertama itu kurang baik, lebih baik suami kedua. Kurang lebih itu menghilangkan keegoan. Salah satu hikmahnya. Monggo. Kalau enggak kalau tutup nanti disempurnakan sama Ustaz Zen. Saking kula akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, muga manfaat, nambahi ketakwaan, bukan nambahi penyiasatan. Separusan nikah tambah pinter nyiasati akhirnya. Oh ini cara nyiasati. Bukan dalam rangka kemudian pinter nyiasati, yakin di situ akhirnya kan. Oh bisa diatur ya bisa. Tadi bukan tujuan ke sana, tapi justru kita lebih berhati-hati di dalam menjaga hubungan suami istri, dan juga lebih banyak ya menelaah di kanan kiri kita. Seandainya ada hal-hal yang kurang benar kita tegur gitu ya. Sekali lagi bukan untuk cari caranya nyiasati.